Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue excited banget karena gue akan mereview mobil baru gue. So, sebulan yang lalu Dipo itu baru beli mobil baru yaitu GR Corolla. Dan gue nggak mau kalah sama dia. Dia punya mobil baru, gue pun juga harus punya mobil baru. Dan mobilnya ada di sini, langsung aja kita buka. Tapi biar makin seru lagi, kita panggil dulu Diponya ya. Nah, ini dia Diponya udah di sini. Gimana? Ini mobil apaan sih? Kalau lihat dari bentuknya kira-kira apa? Kelihatannya sih kayak coupe gitu ya, ada wingnya di belakang. Cuma gue nggak tahu ini apa nih. Jadi ini gue beli mobil udah setengah dimodifikasi. Oke. So, Oh, mobil setengah jadi. setengah jadi. Dan sebenarnya udah dimodif juga sama gue. Ntar kita bakal bahas juga. Tapi yang jelas ini mobil keren banget. Karena warnanya aja warna merah, warnanya Garasi Drift. Oke. Langsung aja kita buka dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Weh. Oke, jadi ini adalah mobil barunya Garasi Drift. Ini adalah Mazda RX-8 yang udah dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi wow. Emblem depan aja Maserati. Velgnya Mercedes. Tenang, masih banyak hal lebih lucu lagi di interior aja. Setirnya Maserati, banyak banget. Gimana? Satu kata buat mobil ini deh. Anjay. Nggak, tenang. Ntar kita bakal modifikasi kok ini mobil. Nah, jadi tujuan keren. lu beli mobil ini apa? Tujuannya? Jadi, kalau kalian tahu, kalian ngikutin Garasi Drift, gue itu baru menang di 1GP Filipina, jadi champion. Dan karena itu, gue membeli mobil ini dedikasi untuk subscriber. Intinya kita akan giveaway mobil ini. Oke. Jadi mobil ini nanti bakal kita modifikasi sampai jadi kayak mobilnya Garasi Drift. Abis itu kita giveaway. Oh, jadi nggak akan begini ya? Nggak akan gini. Syaratnya gimana? Tonton video ini sampai habis. Gampang banget deh pokoknya caranya, nggak pakai embel-embel follow apa gitu, nggak. Tenang aja. Kita lihat dulu aja ya mobilnya. Nih, tur dikit mas. Ini pertama udah ada kanat-kanatnya. Oke. Kanatnya karbon aerodinamis. Ini kalau 12. F1 dia nyesuaiin kecepatan mobil. Oke. Jadi kayak wing depan F1 ya? Jadi kalau misalnya Speed tertentu. speed tertentu dia bakal turun. Kalau 200 ke atas dia gini. Sama yang bawah juga. Kalau merasa downforce-nya udah terlalu parah, dia akan copot dengan sendirinya. Tapi ini bisa, Pak. Gitu. Ini juga udah rocket bunny style nih. Ada tutul-tutulnya. Lampunya juga udah di merah-merahin. Oh, ini plastik. Tuh. Oh iya. Kirain karbon. Oh iya plastik. itu jangan ini plat nomor. Oh. Nih, ini ada safety feature-nya. Jadi kalau suatu saat dudukan bumper copot, sehingga di sini ada kabel T saya megang. Keren kan? Bukan konsepnya? ini quick release harusnya. Lampu lu keren. Enggak, ntar lampu bakal kita ganti. Modifikasi udah sana semua. Jadi ntar bagian depan nih mas, pakai rocket bunny. Oh, oke. Kita ganti facelift-nya dulu. Jadi ini yang pre-facelift. Yang tahun 2008-an kita dapetnya kalau nggak salah. Yang facelift tuh 2010, lampunya udah Beda lebih ya? panjang. Bodinya lebih bagus lah. Habis di facelift kita pasangin rocket bunny. Jadi keren. Oke, Di apalagi situ, nih mobil nih. nih, velg. Velgnya Mercedes. Ini mau gua kasih ke bokap. Dan ini dia pendulum loh. Jadi Oh, Mercedesnya bakal selalu kayak ada di Rolls atas. Royce ya? Kayak Rolls Royce, benar. Ini ring 18 kalau nggak salah. Tapi tenang, ntar kita bakal ganti juga velgnya. Karena udah pakai rocket bunny, pasti velgnya pun juga velg-velg ala-ala Jepang gitu kita pakai. Terus di sini ada garnish-garnish tambahan buat nambah horsepower. oh ini buat nomor satu ginian nih 10 HP. Ya. Ini udah karbon si kaca spion. Ini kayak gue bakal keep Oke. kayak gini. Ini juga karbon nih. Astagfirullahaladzim. Ya tenang aja, saya skirt ntar kita bakal ganti juga. Ini ada aerodinamisan. Kalau ini karbonnya beneran, jadi buat menghemat kos, ada karbon bohongan, ada karbon beneran. Oh, Ini karbon beneran. Ini ada sirip-siripan di sini dan ada rocket bunny. Wannabe ya? Wannabe, rocket babi kali ini. Dan kalian lihat gapnya guys, gapnya bagus banget. Dia Gap. rata. Jari gue bisa masuk full dari depan sampai belakang. Top. Ini ada logo Maserati lagi di sini. Wih, Maserati. Jadi ini mobil apa sih sebenarnya? Maserati kali. Tenang aja, ntar embel-embelnya bakal kita copot.
Oh, ada kanard lagi di belakang sini karbon. Ada kanard. Oh, asli nih karbon. Karbon asli. Oh, iya. Kayaknya, coba ya. Oh iya benar asli. Ternyata di pautan. Apa tuh ada tajam? Ya mungkin lapisan ya. Tenang aja guys, kita tenang ini karena kita bakal ganti kok. Gambarnya. Ini lampu masih OM, jadi kita bakal pakai ini. Oke, yang ini jangan di Hmm. macam-macamin berarti. Ini ada emblemnya Captain America. Gue nggak ngerti kenapa. Jadi Jadi turbo? turbo kali ya. Kagak lah. RX-8 nggak turbo kan? GTR tapi R-nya si ini tuh. Hyper. Bukan, Apa sih ini? Sirion R. Oh. Diffuser. Diffuser karbon, wing karbon, ductile karbon. Ya sedikit cerita aja. Jadi gue beli mobil ini tuh dari tetangga kebetulan jual. Nah, kok mau ketawa gitu sih? Tetangga jual mobil ini ya. Selera orang beda-beda. Oke. Tapi kalau selera kita kan nggak kayak gini kan. Cuman Iya. karena harganya oke, bahannya itu RX-8, why not kita beli. Jadi kontennya itu bakal bedah rumah jatuhnya. Rumah buluk ke rumah bagus. Iya. Hopefully bakal jadi kayak gitu. Ya tapi namanya modifikasi kan seni ya. Seni itu nggak ada batasnya Iya. sebenarnya. Dan gue orang mau apresiasi kayak sih. gimana. Walaupun kita Walaupun copot-copotin. ya selera orang kembali lagi beda-beda. Mm-mm. Udah sih Tapi untuk ini fungsional loh. Ada movement bagasi gitu. masih mau kita pakai. Oh jangan. berarti. Jangan. Udah sih kalau eksterior itu aja mas. Yang jelas ntar bakal ganti semua karena memprihatinkan lumayan. Ya, Dipa udah nggak kuat ngeliat kondisi mobil ini, so gue aja yang lanjutin reviewnya. Sekarang kita langsung aja lihat interiornya. Kalau interior, kondisinya menurut gue pecah banget. Karena kita baru aja modifikasi mobil ini, bagian interiornya. Tadinya tuh kondisinya seperti ini guys. Banyak list-list merah, terus juga beberapa parts di dashboard kurang bagus, di bagian door trim juga. Joknya warnanya kurang, dan sekarang kita udah merubah semuanya, kita retrim keseluruhan interior mulai dari dashboard hingga ke jok. Untuk joknya ini kita pakai produk dari Vision microfiber yang Levante. Kita langsung coba aja ya duduk, rasanya gimana. Jujur ini first impression gue, ini interior yang lumayan rapi banget. Pengerjaan dari Ferrari Cibubur bagus ya. Mulai dari bagian atap udah diganti pakai Alcantara, dashboardnya juga udah di retouch, dan yang paling bikin nyaman sebenarnya joknya. Joknya ini bahan kulit microfiber, looksnya premium, gak gampang robek. Kita pakai bahan yang sama juga di Skyline kita. Kalau kalian ingat videonya, gue pernah mau nyoba robek tapi nggak bisa karena emang kualitasnya yang bagus. Dan duduknya pun juga jadi lebih nyaman, nggak panas karena ini ada titik-titiknya gitu, lubang-lubang biar ada udara. Dan untuk jok ini kita kombinasi antara warna Nero nih yang warna hitam sama warna putih. Kenapa ada putihnya? Karena kedepannya mobil akan kita wrapping warna putih. Jadi warna merah ini udah nggak ada lagi. Warna eksteriornya bakal dominan warna putih. So di dalam kita taruh warna putih di sini. Jadi menarik juga. Dan bagi kalian tertarik, Vision ini warnanya nggak cuma dua ini aja, ada warna-warna lainnya yang banyak pilihannya. Dan ada warna-warna baru, ada Midnight Blue, Cayenne, Dark Grey, dan Grigio. Nah, walaupun interiornya udah nyaman banget sekarang, setirnya menurut gua masih perlu kita ganti. Ini setirnya emang sengaja gue sisain, karena pas kita beli awal tuh, ini salah satu hal yang bikin gua jadi lumayan ngakak. Karena setirnya ada logo Maserati, logonya ini juga ditempelnya kurang perfect, jadi bisa ketusuk sama logonya itu sendiri nih, tuh tajam banget. Dan ini masih fungsional semua, klakson masih nyala, tombol-tombol nyala, jadi makanya kita biarin dulu. Tapi kedepannya ntar kita bakal ganti pakai steering wheel yang racing, bagian shift knob pun juga ntar kita ganti, kita modifikasi ringan aja untuk interior, dan kita bakal pasang audio karena audionya ini bagian sini udah mati, bagian depan udah nggak ada. Audionya cuma ada di bagian belakang, jadi kalau kalian dengerin lagunya itu yang nyanyi dari belakang. Ngomongin belakang, kita coba belakang. Oke, ini pertama kalinya gue duduk di belakangnya RX-8. Dan ternyata posisinya buat orang dewasa udah oke. Gue kira bakal sempit gitu, kayak duduk di belakangnya Silvia sama GTR itu kan bukan buat orang dewasa, buat anak-anak. Ini buat orang dewasa menurut gue oke. Tinggi gue 170 aja, ini headroom masih banyak. Depan juga masih ada ruang buat kaki. Karena ini juga udah adjustable sih, jadi bisa dikontrol. Oh, ini masih nyala juga si elektrik joknya.
Dan kalau orangnya pendek depan, kita bisa duduk lebih lega lagi. Dan ini udah di red trim juga, pakai Vision untuk bagian belakang. Jadi depan belakang kulitnya baru, interiornya baru di refresh, door trim pun juga ikutan diganti. Tadi ya pokoknya kondisinya kacau banget interior, sekarang udah lebih oke. Tinggal touch up dikit aja. Nah, tapi untuk sekarang yang perlu kita touch up itu bagian eksteriornya dulu. Kita akan fokus ngerjain eksterior karena barang-barangnya udah datang semua. Ini ada body kit full Rocket Bunny. Belum kita unboxing, ntar kita bakal unboxing. Dan ada bumper serta fender facelift. Ini yang bentuknya itu udah lebih modern. Lampunya lebih panjang, lebih bagus juga dibanding sama yang sekarang. Sekarang kan ada warna merah-merahnya, menurut gua rada sedikit alay. Dan ini ntar kita bakal unboxing. Kita lanjut aja lihat belakang. Ada parts-parts lain yang udah tiba di sini. Kita bakal ganti radiator menggunakan merek Altec. Jadi untuk modifikasi bagian mesin kurang lebih ini aja. Sama ada beberapa parts yang belum datang juga di bagian mesin. Dan untuk bagian kaki-kaki kita akan pakai coilover dari ESX. ESX ini yang kita pakai di mobil balapnya Dipo dan di mobil harian gua. Coilovernya ini. Dan kayaknya pastinya enak juga untuk kita pakai di RX-8. Performance-nya dapat, nyamannya pun juga dapat. Dan nggak cuma coilover doang, untuk kaki-kaki kita bakal ganti armnya juga biar bisa ngatur fitment camber. Kita bakal ganti PBK, Big Brake Kit dengan merek Altec XGD. Dan kita bakal ganti velgnya juga. Habis itu pokoknya untuk kaki-kaki bakal jadi keren. Untuk mesin kita bakal ganti radiator dan segala pelintilannya, kita bakal refresh mesinnya karena mesinnya ini kan rotary. Rotary itu mesin yang lumayan ringkih juga dan ada beberapa masalah. Tenang aja, tapi bakal kita benahin semua sampai mesinnya itu fit. Untuk sekarang tadi kita nyoba nyalain mobil ini dan ada rada sedikit berebet, cuman berebet masalah sepele menurut gua, ada mungkin coil atau apa yang perlu di refresh. Tapi sisanya masih aman, kondisinya masih bagus, bahkan ini udah dimodif-modif juga, dikasih karbon, dikasih strut bar. Jadi kayaknya modifikasi bagian mesin, yang penting kita mau bikin jadi fresh dulu dan reliable. Dan kalau udah reliable, baru mungkin ntar kita pasang turbo atau pasang apa. Gue nggak tahu, gue nggak pernah modif rotary juga, jadi nggak begitu berani untuk modif. Jadi kalian tunggu aja karena pasti semua parts di bagian mesin, interior, eksterior, kaki-kaki bakal kita modif. Tapi untuk di video kali ini kita akan fokus ke eksterior dulu. Kita unboxing aja langsung Rocket Bunny dan body kit facelift dari RX-8 ini. Let's go! Oke, semua bodinya udah kita unboxing, mulai dari body facelift hingga ke Rocket Bunny-nya. Jadi untuk facelift-nya ini kita dapat warna biru ternyata. Kondisinya sih udah lumayan wow ya, banyak baret-baret. Hitamnya udah nggak hitam banget, jadi harus kita hitemin kayaknya, ini kita pilok. Dan kalau Rocket Bunny itu emang bumper depannya masih pakai bumper depan standar. Cuman tambah ini doang nih, lips-lipsan. Jadi ntar ini kita taruh di bawahnya bumper, ada lips panjangnya juga. Tapi karena ini facelift, jadi lampu pun kita harus ganti juga. Dan begitu juga dengan fender. Fendernya ini kita dapat warna biru juga, sepaket deh kayaknya. Dan ini bahannya besi, standar. Tapi harus kita potong dulu karena mau kita pasang Rocket Bunny-nya nih. Jadi nanti modelannya baut-baut gitu, layaknya Rocket Bunny. Terus kita dapat ini juga, kita dapat side skirt. Side skirtnya ini bakal nyambung sama fender belakang dan fender depan. Desainnya udah lebih modern Rocket Bunny-nya, bukan Rocket Bunny yang zaman dulu. Kalau nggak salah ini baru 2017 gitu dia rilisnya. Ini fender belakangnya kayak gini. Nanti bakal ada diffuser-diffuser juga di belakang kayak gini. Dan yang paling keren sih menurut gue bagian belakang, yaitu kita dapat wing. Tada! Wingnya ini gede banget guys. Gedenya tuh bukan gede panjang ya, tapi lebar. Lebarnya nggak normal sih untuk wing bawaan dari sebuah body kit. Dan ini pengalaman pertama gue beli body kit dapat wing gitu ya. Kalau Liberty Walk-nya Dipo kan dia emang udah dapat wing dari sananya, dan ini pun juga ternyata. Dan nggak cuma wing doang, ada wing, ada ducktail. Kenapa pakai ducktail? Karena gue juga nggak tahu ya, mungkin desainnya kayak gitu. Dan ini wingnya juga swan neck.
Jadi ntar kakinya itu bukan dari bawah tapi dari atas. Ntar kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Lucu kan? Dan dikuatin lagi pakai besi-besi yang akan nyantol ke bagasi dan ke wingnya. And then untuk bumper belakang kita nggak dapat karena kalau Rocket Bunny itu bumper belakangnya standar, cuman dapat bagian-bagian ini aja nih, diffuser. Nanti kita akan pasangin satu-satu juga pastinya. Dan yang jelas looks-nya bakal berubah banget dengan pakai body kit Rocket Bunny ini karena ya kalian lihat ya sekarang roketnya roket babi bukan Rocket Bunny. Dan sekarang langsung aja kita bongkar. Gue udah lumayan gak kuat juga melihat kondisi mobilnya sekarang. Kita bongkar bumpernya, semuanya kita bongkar, sisain sasis dan pintu. Let's go! Oke, bodi bagian depan udah kecopot semua, udah lebih bagus lagi bentuknya sekarang. Dan sambil nunggu Bilal nyopot over fender belakang, yang ternyata itu bautnya pajangan doang, sisanya itu dempul semua ditempel pakai sealant. Jadi rada sedikit susah nyopotnya. Sambil nungguin, kita coba pasang dulu aja facelift bagian depannya. Mulai dari fender, bumper, dan lampu. Semoga plug and play. Harusnya sih plug and play karena ini cuma facelift. Kita lihat aja ya. Alright, akhirnya facelift selesai juga, jadi lebih keren lagi depannya. Mungkin karena warna beda aja, jadi rada sedikit aneh ngeliatnya. Antara warna bumper, kap mesin, sama fender tuh rada sedikit belang-belang gitu. Tapi kalau ini kita anggap warnanya sama, semuanya itu perfect. Kayak gap-gap antara bumper ke kap mesin tuh masih dalam kondisi yang optimal. Antara lampu ke fender, ke bumper itu juga gapnya bagus, belum ada cacat sama sekali. Kita dapat faceliftnya ini kondisinya lumayan oke, hanya baret-baret aja dikit. Tapi nggak apa-apa karena baret-baretnya ini bakal kita tutupin pakai dempul-dempul, habis itu kita amplas, kita bikin bagus pokoknya. Dan ntar sebagian besar akan ketimpa sama Rocket Bunny juga. Dan by the way, kita udah ganti velgnya juga, sementara kita pasangin TE37 putih kita yang sempat kita pakai di Silvianya Dipo. Ini velg kita ganti karena velg yang sebelumnya itu rada sedikit ganggu mata gua karena ada logo Mercy-nya kali ya. Jadi kita ganti sementara dulu aja pakai velg ini biar ngeliatnya enak. Dan lebih enak lagi sekarang ngeliatnya karena udah nggak ada white body yang aneh itu. White body-nya udah kita copot semua. Dia masangnya itu pakai sealant. Bautnya itu ternyata cuma pajangan doang. Dan karena sealantnya itu ada pori-pori kali ya, jadi sedikit bikin body standarnya itu jadi karatan. Dan ini udah kita poles semua, sisa kita dempul-dempul aja. Dan ada satu hal lagi bagian belakang, yaitu bumpernya lupa kita beli. Jadi ternyata kalau pasang Rocket Bunny itu harus pakai bumper standar. Kita udah beli tapi belum datang. Jadi sementara kita pasang dulu aja bumpernya. Tapi udah lebih enak banget ngeliatnya karena white body anehnya itu hilang. Jadi bumper belakangnya pun juga dalam kondisi yang oke lah ya, nggak begitu norak-norak banget. Ya norak ini wingnya aja, belum sempat kita copot. Dan sambil nungguin bumper, saatnya gue jelasin gimana cara dapetin giveaway Mazda RX-8 ini. So, syarat untuk ikutan giveaway Mazda RX-8, syaratnya itu cuma satu, yaitu kalian belanja aparelnya merchandise Garasi Drift. Entah itu kalian mau beli t-shirt, kemeja, ataupun jaket, ataupun celana, yang penting pakaian. Kalau kalian beli, kalian bisa dapetin satu voucher yang bentuk voucher itu kayak gini. Dan kebetulan kita baru aja rilis volume 14. Ini adalah volume terbaik menurut gua karena variannya ada banyak banget dan semuanya itu menurut gua keren. Desainnya ini, wah kalian lihat nih. Ini mobil gua yang temanya Gundam, ada Gundamnya, dan sablonnya ini menurut gua bagus juga, pakai bahan plastisol gitu. Depannya ada tulisan Garasi Drift. Kita juga punya ini adalah Liberty Walk-nya Dipo. Ada Takuminya di sini. And then kita punya S15 gua yang GP Sport, karakternya Tengu. Jadi ini semuanya karakternya itu ada penjelasannya kenapa kita pilih karakter ini untuk masing-masing mobil. And then kita juga punya Godzilla. Ini juga nggak kalah keren. Ada Godzilla.
Ada Godzilla, jadi ada 2 Godzilla di sini. Bedanya yang satu bentuk monster, satu bentuk mobil. And then kita punya, ini ada karakter Ronin. Ini adalah S14 boss kit kita yang udah sering podium, udah pernah juara 1 di DS. Dan karakternya ini Ronin. Kalau kalian kepo sama karakternya kenapa Ronin, di sini ada penjelasannya. And then kita juga punya Drift Peak. So Drift Peak comeback lagi dengan desain pinknya si GT8 namanya Dipo. Ada babinya kali ini. Lucu ya? Nah, selain baju yang ada gambar-gambarnya, kita juga di volume 14 ini ada yang desain-desain simple. Ini yang lagi gue pakai dengan logo terbaru kita. Dan kita juga punya racing team yang klasik. Ini ada logo-logo, ini Domino Pizza, tapi kita ganti jadi Garasi Drift. Ada logo YouTube juga, kita parodiin jadi Garasi Drift. Untuk yang ini kita merepresentasi desain racing team, tim-tim NASCAR. Dan terakhir, kita punya yang simple juga, warna putih dengan sablon biru. Keren. Pokoknya semuanya keren. Dan gue mau kasih info aja, kalau kalian beli 1 baju, kalian dapat 1 voucher. Kalau kalian beli semuanya nih 10 baju, kalian dapat 10 voucher. Jadi kalau belanja banyak, chance kalian menang RX-8 pun juga jadi banyak. Dan gak cuma varian ini aja, kalian juga bisa belanja baju-baju kita yang lama. Ini ada baju racing team yang biasa kita pakai kalau naik ke atas podium. Dan ada jaket juga, kemeja, ada sweater. Ini kalau kalian beli yang aparel, pokoknya kalian berkesempatan dapetin voucher yang tadi gua kasih lihat. Dan udah syaratnya itu aja, nggak ada syarat lain. Kalau kalian mau follow Instagramnya Garasi Driftco, silahkan, tapi itu nggak menjadi siapa penentunya. Dan campaign ini akan berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi sampai mobilnya itu jadi, campaign akan berakhir. Dari tanggal video ini diupload sampai bulan Februari, campaign akan berjalan. So, bagi kalian yang mau menangin RX-8 giveaway ini, kalian langsung aja buka Shopee-nya Garasi Drift. Kita eksklusif jualan semua aparel kita ini di Shopee Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Dan intinya kalau kalian udah check out produk dari Garasi Drift yang aparel, kalian udah bisa menangin RX-8 giveaway ini. Gimana? Menarik banget kan? Syaratnya juga gampang banget. Karena emang ini apresiasi gue untuk para subscriber Garasi Drift. Bagi kalian yang bermimpi pengen punya JDM, inilah waktunya kalian untuk meraih mimpi itu. Walaupun ya kalian harus hoki banget, tapi seenggaknya dengan beli merchandise Garasi Drift, kalian ada kesempatan untuk menangin RX-8 yang udah dimodifikasi oleh Garasi Drift ini. Nah, selain dapat mobil RX-8, kalian juga akan mendapatkan support product care dan engine oil dari Moto selama 1 tahun. Nah bang, untuk pajaknya gimana? Tenang aja, untuk pajak kendaraan akan Garasi Drift cover selama 1 tahun. Selain itu untuk pengundiannya kita juga akan bekerja sama dengan Kemensos, Dinas Sosial, dan pihak kepolisian. Jadi bisa dijamin kalau giveaway ini nggak ada settingan dan pastinya adil. So gitu aja untuk syarat giveaway-nya. Sekarang kita lanjut aja pasang Rocket Bunny di RX-8 ini.